Well, akhirnya kejadian juga ya. Hari yang paling ditakuti para investor akhirnya datang. Kepanikan yang beberapa minggu ini cuma jadi bisik-bisik, sekarang jadi kenyataan pahit di depan mata kita semua. Selamat datang kembali para investor cerdas. Kali ini pembahasan kita super krusial, karena kita akan membedah badai sempurna yang sedang menghantam pasar saham kita. Coba jujur, pagi ini pas buka aplikasi sekuritas, jantung rasanya mau copot nggak lihat porto isinya merah semua? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini adalah badai yang dirasakan oleh hampir semua orang. Oke, sekarang kita coba singkirkan dulu perasaan panik. Untuk benar-benar paham separah apa situasinya, kita harus lihat datanya. Mari kita bedah angka-angka krusial di pagi tanggal 9 Maret 2026, tanggal di mana semuanya resmi dimulai. Jadi, sering banget kan kita dengar istilah bear market atau pasar bearish? Sebenarnya apa sih itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah label teknis yang diberikan kalau sebuah indeks saham, dalam kasus kita IHSG, itu anjlok 20% atau lebih dari titik puncaknya. Jadi ini bukan sekedar koreksi biasa ya, ini sudah masuk pergantian musim di bursa. Coba kita flashback sedikit. Ingat kan? Rasanya baru kemarin loh, pertengahan Januari 2026, kita semua lagi euforia merayakan IHSG yang seakan-akan terbang ke bulan, mencetak rekor tertingginya di level 9.075. Tiba-tiba semua berbalik arah. Di tanggal 9 Maret pagi, pasar dibanting habis-habisan. IHSG terjun bebas, nyungsep sampai menyentuh level terendahnya di 7.156. Coba Anda lihat perbandingannya di sini. Kelihatan jelas banget kan seberapa cepat dan dalamnya penurunan ini? Dari puncak gunung langsung ke dasar lembah, hanya dalam hitungan minggu. Ya wajar saja semua orang jadi panik massal. Nah, ini dia angka keramatnya. Penurunan dari 9.075 ke 7.156 itu setara dengan minus 21,1%. Angka ini melewati ambang batas 20%. Jadi, secara resmi, officially, IHSG sudah tenggelam ke dalam teritori bear market. The damage is done. Oke, pertanyaan terbesarnya sekarang, kok bisa begini? Apa sih yang jadi pemicunya? Jawabannya bukan cuma satu faktor, tapi ada 3 sentimen negatif raksasa yang datang keroyokan pada saat yang bersamaan. Ini tuh persis seperti efek domino. Satu roboh, semua ikut roboh. Dimulai dari pasar saham global yang memang lagi lesu darah. Ini kemudian memicu investor asing kabur dan narik duit besar-besaran. Dan puncaknya, yang jadi bensin penyiram api, ya eskalasi konflik di Timur Tengah. Biar kebayang separah apa situasi globalnya, kita ini nggak sendirian loh. Pasar saham se-Asia rontok semua. Bahkan bursa Korea Selatan, KOSPI itu, sampai harus dihentikan perdagangannya sementara waktu. Gila kan? Ini benar-benar kepanikan skala global. Nah, karena di luar sana lagi panik berat, investor asing langsung melakukan flight to safety. Mereka jualin semua aset berisiko di negara berkembang seperti Indonesia, terus duitnya ditarik, dipindahin ke aset yang lebih aman. Aksi jual jor-joran inilah yang bikin IHSG kita kebanjiran barang dan harganya anjlok. Dan sekarang, kita sampai ke biang kerok utamanya, faktor yang mengubah koreksi pasar biasa menjadi sebuah kepanikan total, yaitu hantu kembalinya harga minyak dunia ke level $100 per barrel. Jujur, rasanya kayak deja vu ya. Kepanikan pasar sekarang ini tuh mirip banget sama gabungan rasa panik pas awal-awal COVID dulu, ditambah dengan panik pas perang Rusia-Ukraina meletus. Bedanya, kali ini pemicu utamanya adalah meluasnya konflik Iran-Israel. Terus, kenapa sih kita di Indonesia akut setengah mati sama minyak $100? Jawabannya simpel banget, karena status negara kita adalah net importer minyak. Artinya, kita ini lebih banyak beli minyak dari luar negeri daripada jualan minyak ke luar negeri. Nah, efek dominonya ke ekonomi kita itu bisa mengerikan. Coba bayangkan rantainya. Harga minyak dunia meroket, artinya biaya impor kita bengkak. Ini bikin rupiah kita jadi lemah. Dan yang paling horor, APBN negara kita bisa jebol karena harus menanggung beban subsidi energi yang luar biasa besar. Inilah yang bikin pasar ketakutan. Jadi ketika dua momok ini, ketakutan akan perang dan ancaman krisis APBN bergabung, psikologi pasar langsung berubah total. Kita masuk ke fase yang dinamakan fase purging atau fase pembersihan. Di fase seperti ini, Anda mau punya analisis fundamental perusahaan secanggih apapun, pasar sudah nggak peduli lagi. Perilaku investor itu murni digerakkan oleh satu emosi, rasa takut. Takut terhadap kondisi makroekonomi yang nggak menentu. Yang bikin situasinya makin parah adalah munculnya margin call. Investor yang beli saham pakai utang atau margin dipaksa jual oleh sekuritasnya untuk menutupi kerugian. Nah, aksi jual paksa ini nggak pandang bulu.
Saham bagus, saham jelek, semua ikut dibanting harganya tanpa ampun. Ini yang bikin penurunannya jadi makin dalam. Oke, cukup dulu cerita horornya. Setelah kita semua paham situasinya, pertanyaan paling penting sekarang adalah, terus kita sebagai investor harus bagaimana? Intinya satu, ganti strategi. Lupakan dulu sejenak soal mengejar keuntungan maksimal. Sekarang ini kita masuk mode bertahan hidup. Prioritas nomor satu dan satu-satunya adalah melindungi modal kita, capital preservation. Sambil tentunya kita siapkan amunisi, yaitu dana tunai untuk nanti siap berburu saham bagus di harga diskon besar kalau badai ini sudah mulai reda. Perlu kita ingat, konfirmasi bear market ini baru awalnya saja. Pertarungan yang sesungguhnya yang akan dihadapi negara kita adalah bagaimana APBN bisa bertahan dari gempuran harga minyak. Nah, ini memicu satu pertanyaan super besar yang akan kita bedah selanjutnya. Apakah pemerintah akan dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, yaitu mengorbankan program populis seperti makan bergizi gratis demi menyelamatkan subsidi BBM? Mari kita dalami di pembahasan berikutnya. Selamat datang kembali. Nah, di tengah pasar yang lagi gonjang-ganjing ini, ada loh sebuah bom waktu yang terus berdetak, dan itu ada di jantung APBN kita. Buat Anda para investor, paham cara jinakin bom ini tuh jadi kunci buat nyelamatin portofolio. Yuk kita bedah sama-sama. Kalau Anda ingat di pembahasan kita yang terakhir, kita kan sempat singgung soal datangnya badai sempurna. Nah, sekarang badai itu benar-benar udah datang dan langsung menghantam pasar modal kita sampai ke titik yang paling kritis. Dan inilah buktinya, IHSG kita resmi masuk ke teritori bear market. Di saat yang bersamaan, harga minyak yang jadi bahan bakar utama ekonomi malah terbang tinggi di atas $100 per barel. Wah, ini kombinasi yang super berbahaya. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih sebetulnya pemicu utama dari krisis ini? Dan yang paling penting buat kita semua, ya kan? Skenario penyelamatan kayak apa sih yang ditunggu-tunggu sama pasar? Oke, mari kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kepanikan yang kita lihat di pasar itu bukan tanpa sebab. Sumber masalahnya ada di sini, fondasi APBN kita sendiri, yang ternyata mulai menunjukkan retakan yang cukup serius. Nah, coba lihat ini. Jurangnya tuh dalam banget antara asumsi pemerintah sama kenyataan pahit di lapangan. Asumsi harga minyak maksimal $80 katanya. Kenyataannya udah nembus 100. Nilai tukar katanya aman. Malah udah jebol ke atas 17.000. Inflasi udah mentok di batas atas. Artinya apa? Fondasi anggaran kita ini ya dibangun di atas angan-angan yang sekarang udah nggak nyambung sama sekali. Terus efeknya buat kita apa? Gini, kalau pemerintah nekat menjalankan semua programnya pakai asumsi yang udah usang ini, defisit anggaran kita bisa meledak, melewati batas aman 3% dari PDB yang diatur undang-undang. Buat para investor, ini tuh ibarat sirene bahaya yang bunyinya paling kenceng. Tekanan di APBN ini bukan cuma soal angka di atas kertas loh, efeknya itu menjalar kemana-mana. Dan sekarang mulai mengancam sesuatu yang oleh para investor dianggap sebagai urat nadi perekonomian kita. Coba pahami ini baik-baik. Buat para pelaku pasar, BBM itu bukan sekedar komoditas biasa. BBM itu ibarat DNA dari setiap harga barang dan jasa di Indonesia. Jadi, begitu harga BBM bergerak, seluruh struktur biaya ekonomi kita pasti ikut bergetar. Inilah urat nadi yang sesungguhnya. Efek dominonya tuh kira-kira begini. Harga BBM naik, otomatis biaya logistik langsung meroket. Terus harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya jadi ikut melonjak. Dan pukulan terakhirnya, daya beli masyarakat kita hancur. Padahal kita tahu mesin utama ekonomi kita yang nyumbang lebih dari separuh PDB itu ya konsumsi masyarakat. Dan risikonya ini bahkan lebih besar dari sekedar masalah ekonomi. Sejarah di Indonesia sudah berkali-kali mengajarkan kita kalau harga kebutuhan pokok naik drastis, ini bisa memicu gejolak sosial dan bahkan politik. Dan bagi investor global, yang namanya ketidakpastian politik itu racun. Nah, semua tekanan ini pada akhirnya mengerucut ke satu titik genting. Pemerintah sekarang seperti terjebak di persimpangan jalan, menghadapi sebuah dilema anggaran yang ukurannya raksasa. Jadi di satu sisi jalan, ada janji program unggulan, makan bergizi gratis. Nah, masalahnya program ini adalah monster logistik. Distribusinya butuh BBM, pengangkutan bahan bakunya juga butuh BBM. Kenaikan harga BBM sedikit saja, itu bisa bikin anggaran program ini meledak tak terkendali. Jadi pilihannya ada di timbangan ini. Di sebelah kiri, pertahankan subsidi BBM buat jaga stabilitas dan bikin pasar tenang. Di kanan, paksakan program baru yang populer secara politik, tapi risikonya anggaran bisa meledak dan bikin investor asing kabur. Kira-kira mana yang bakal dipilih?
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat para investor, yaitu satu-satunya skenario jalan keluar yang saat ini lagi dinantikan dengan cemas oleh seluruh pelaku pasar. Keyakinan di pasar saat ini tuh cukup bulat. Pemerintah yang selama ini selalu memprioritaskan stabilitas sepertinya nggak akan mengambil resiko. Memaksakan program baru yang bakar anggaran di tengah krisis daya beli itu sama saja seperti bunuh diri politik. Karena itulah, kelihatannya cuma ada satu skenario rasional yang diantisipasi pasar, pemerintah bakal melakukan pivot strategis. Artinya apa? Ya merekalibrasi, menyesuaikan, atau bahkan mungkin menunda sementara program makan bergizi gratis demi menjaga stabilitas ekonomi. Dan seandainya pemerintah benar-benar mengambil langkah ini, pasar saham diprediksi akan memberikan standing ovation. Ini bakal jadi sinyal yang sangat kuat bahwa kehati-hatian fiskal kembali jadi prioritas utama negara. Nah, ini artinya apa buat portofolio Anda? Sinyal ini tuh ibarat lampu hijau. Ini menunjukkan kalau pemerintah bersikap realistis, menjaga disiplin anggaran, dan pro-stabilitas. Inilah musik merdu yang ingin didengar oleh modal asing untuk mau kembali masuk ke pasar kita. Jadi, jangan salah ya, ini bukan cuma sekedar penyesuaian anggaran biasa. Ini adalah sebuah katalis positif raksasa yang punya kekuatan untuk mematahkan cengkraman bear market yang sedang mencekik kita semua saat ini. Dan ini membawa kita ke pertanyaan puncaknya. Pertanyaan bernilai triliunan rupiah. Kalau pemerintah memilih jalan ini, apa IHSG bisa melakukan pemulihan berbentuk V-shape yang dramatis? Nah, di pembahasan selanjutnya, kita akan bedah tuntas 3 skenario penyelamatan yang bisa mewujudkan harapan itu. Pastikan Anda tidak ketinggalan. Halo, selamat datang kembali. Oke, di pembahasan kali ini kita akan bedah sebuah analisis yang sangat krusial, terutama buat Anda semua, para investor saham yang mungkin lagi ngerasain tekanan berat dari kondisi pasar sekarang. IHSG lagi merah banget ya, bisa dibilang berdarah-darah. Pertanyaannya, apakah kita harus panik? Nah, kehilangan harapan sepenuhnya itu jelas bukan jawaban. Justru, mari kita coba dalami bareng-bareng apa aja sih sebetulnya skenario yang bisa membalikan keadaan ini. Ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari kondisi pasar sekarang. Lalu kita akan eksplorasi 3 senario yang berpotensi jadi game changer. Dan di akhir kita simpulkan apa strateginya buat Anda. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kondisi pasar yang lagi berdarah. Bukan rahasia lagi ya kalau market kita itu lagi di posisi yang sulit. Dan secara teknis, ini udah masuk fase bear market. Nah, kondisi ini sebetulnya nyambung banget sama pembahasan kita sebelumnya soal bom waktu APBN. Ingat kan? Kekhawatiran soal tekanan subsidi energi yang membengkak? Ya, sekarang inilah yang terjadi. Hal itu jadi salah satu pemicu utama yang menekan sentimen investor. Tapi, ada secercah harapan. Gimana kalau penurunan yang tajam ini bisa diikuti oleh pemulihan yang sama tajamnya? Konsep ini namanya pemulihan V-shape. Dan tentu saja, inilah skenario ideal yang kita semua harapkan untuk IHSG. Sekarang mari kita masuk ke skenario penyelamatan potensial yang pertama. Yang ini sumbernya dari luar, dari panggung geopolitik global. Gencatan senjata permanen antara Iran dan aliansi AS Israel. Ini bukan cuma kabar baik biasa, ini adalah katalis yang paling ditunggu oleh bursa saham di seluruh dunia. Kenapa? Karena ini akan memicu reaksi berantai yang efeknya sangat positif buat pasar. Begini efek dominonya. Kalau gencatan senjata permanen tercapai, harga minyak mentah global bakal langsung turun. Kalau minyak turun, tekanan ke rupiah dan inflasi kita juga mereda. Nah, kalau rupiah stabil, investor asing bakal percaya diri lagi buat masuk ke Indonesia. Simple kan? Oke, skenario kedua ini datang dari dalam negeri. Solusi domestik yang sebenarnya ada di tangan pemerintah. Meskipun kita tahu ini keputusan yang sulit secara politik. Jadi, ketakutan terbesar investor asing saat ini adalah soal kesehatan APBN kita. Nah, kalau pemerintah bisa menunjukkan komitmen dan disiplin fiskal yang kuat, pasar saham dijamin bakal kasih standing ovation. Reaksinya bakal instan dan sangat positif. Gimana caranya? Salah satu langkah paling konkret adalah dengan menunda atau mengkalibrasi ulang program super besar seperti makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini akan langsung menstabilkan APBN karena beban subsidi jadi lebih ringan, kepercayaan investor asing pun pulih, dan mereka akan mulai borong saham dan obligasi kita lagi. Dan yang terakhir, skenario ketiga. Yang ini sifatnya lebih teknis, tapi punya dampak psikologis yang luar biasa besar buat para pemain kakap di pasar modal.
Jadi gini, pasar kita itu lagi dihantui ancaman downgrade alias penurunan peringkat dari MSCI. Kalau sampai kita turun kasta ke frontier market, wah, ini bisa jadi mimpi buruk nyata buat likuiditas bursa kita. Kenapa ini penting banget? Begini bedanya. Status emerging market itu artinya kita jadi tujuan utama dana-dana global. Kalau turun ke frontier market, kita dianggap lebih berisiko dan likuiditasnya rendah. Konsekuensinya, dana-dana investasi raksasa yang portofolionya wajib mengikuti indeks MSCI Emerging Market secara otomatis harus menjual kepemilikan mereka di saham Indonesia. Ini forced selling namanya. Makanya, sekedar mendapat konfirmasi bahwa status kita aman dan tetap di kategori emerging market saja, itu sudah jadi katalis yang luar biasa. Beban raksasa di pundak pasar langsung terangkat, dan aksi jual asing yang masif itu bisa berhenti seketika. Oke, jadi setelah kita bahas 3 skenario penyelamat tadi, apa nih kesimpulan utamanya buat Anda sebagai investor? Apa yang harus dilakukan sekarang? Intinya begini, kondisi pasar sekarang itu lebih banyak didorong oleh kepanikan isu makro, bukan fundamental perusahaannya. Jadi, tugas Anda adalah coba abaikan noise-nya dan fokus pantau 3 lampu hijau ini. Cukup salah satu saja yang menyala. Ini poin kuncinya. Begitu salah satu dari 3 lampu itu menyala hijau, skenario pemulihan V-shape kemungkinan besar akan dimulai. Jadi, pesannya jelas, siapkan amunisi Anda, siapkan uang tunai Anda. Momen itu adalah kesempatan emasnya. Tentu saja tahu sinyalnya itu baru langkah pertama. Langkah berikutnya yang nggak kalah penting adalah tahu bagaimana cara mengeksekusinya. Nah, di pembahasan bagian kedua nanti, kita akan masuk lebih dalam ke strategi praktisnya. Kita akan bahas soal survival mode, seni menangkap pisau jatuh atau catching a falling knife, sampai konfirmasi candlestick, dan SOP trading di pasar bearish. Jadi pastikan Anda nggak ketinggalan ya. Dan seperti biasa, pengingat penting di akhir, analisis ini tujuannya murni untuk informasi dan edukasi ya. Ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Semua keputusan investasi, untung ruginya adalah tanggung jawab Anda pribadi.